Kalian sadar gak sih, akhir-akhir ini pengguna sosial media itu nggak cuma di kehidupan nyata aja, tapi di film juga. Nah, bahkan sekarang banyak loh film yang plotnya berjalan di sosial media, contohnya Unfriended, Searching, dan lain-lain. Nah, ternyata emang sebesar itu ya guys, peran sosial media di kehidupan manusia zaman sekarang. Karena memang sosmed ini udah jadi sarana komunikasi, sumber informasi, hiburan, sampai nyari jodoh. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sosial media dan sejauh apa pengaruhnya terhadap skena pembuatan film. Selamat datang di podcast 3 Babak. Oke, aku Sofia sebagai host dan hari ini aku ditemanin oleh dua host lainnya yang gak kalah spesial. Halo, nama aku Jasmine sebagai intern creative writer di sini. Oke, halo semuanya, aku Joshua sebagai intern production assistant. Hai, Halo. gitu dong. Nah, oke. Jadi kan kalian, kita sih, aku juga termasuk, kita kan Gen Z ya. Dia notabene-nya nggak bisa hidup tanpa internet dan sosial media. Betul. Pengen tahu nih, seberapa lengket kalian itu sama sosial media? Atau kalian sampai suka doom scrolling gitu nggak sih? Atau justru lagi mau ngurangin screen time? Coba Jasmine dulu. deh, Gua Jasmine dulu. dulu. Kayaknya kalau misalnya doom scrolling sekarang udah enggak sih, udah jarang sih. Kayak lagi ngurang-ngurangin karena lagi sukanya baca buku. Wih. Jadi kayak menggantikan HP dengan buku. Cuman tetap sih kayak kita nggak bisa lepas dari sosmed sih. Kayak aku pengen cuma untuk hapus Instagram gitu, tapi yaudahlah. Tapi ujung-ujungnya butuh lagi gitu. Ya, benar-benar. Kalau aku sih, kayak aku termasuk yang suka doom scrolling gitu ya. Dari yang awalnya, kalau misalnya pengen tidur jam 12 malam, tiba-tiba scrolling udah jam 2 pagi gitu ya. Iya, itu ya. Itu harus dikurangin, tapi kayak nggak tahan aja. Emang problem Gen Z Iya, ya sih? Iya. Kita benar, chronically benar. online. Iya, Iya, iya. apalagi TikTok tuh parah banget sih. Iya, iya, benar. Nah, oke, berarti kan emang kita gak bisa dipungkirin kita ini kalau tentang sosial media udah jadi bagian besar di kehidupan kita ya. Nah, besarnya pengaruh sosmed ini di kehidupan ada hubungannya sama munculnya film-film yang elemennya dipengaruhi oleh sosmed banget. Bisa jadi ceritanya yang digerakkan sama sosmed atau strategi marketingnya pakai sosmed dan sebagainya. Nah, film yang sosmed related apa nih yang kali ini kita mau rekomendasiin? Oke. Siapa duluan mau rekomendasi? Siapa? Joshua. Oke. Kalau dari aku tuh, aku dari beberapa tahun tuh aku suka nontonnya Black Mirror. Oke, Black Mirror. Itu kan soalnya ada beberapa season dan juga per episode tuh beda-beda. Soalnya aku orangnya mudah bosanan kalau misalnya kayak satu cerita yang sama gitu. Jadi karena itu beda-beda, jadi lebih seru aja. Terus Black Mirror tuh kan lebih ngebahasnya tentang pengaruh AI gitu-gitu, teknologi advance. Tapi juga ada episode yang ngebahas fokusnya ke sosial media. Itu di salah satu episode namanya Nosedive. Oke, jadi episode tuh basically cerita kayak gimana sih kehidupan manusia ketika semua hal tuh di rating gitu loh. Kayak kita nyapa orang di rating gitu, kayak it's a hard life lah. Kayak kita harus tampil selalu ekstra di depan semua orang. Terus juga kayak di Nosedive tuh kita belajar kayak people membangun diri mereka tuh harus perfect biar kayak kehidupan mereka bisa berjalan dengan lancar. Karena di rating itu kalau misalnya rating kita rendah nih, kita kayak nggak bisa dapat hal-hal eksklusif gitu. Jadi kayak Hal eksklusif tuh apa tuh? misalnya nih bintang kamu 4, bintang aku 3, kamu bisa naik pesawat, aku nggak bisa. Itu di rate-nya di sosial media gitu atau in real life di rate? Jadi mereka tuh kayak ada teknologi HP dan juga ada teknologi di mata gitu kan. Jadi kayak pas kita ketemu kita langsung nge-rate gitu. Oh, langsung kelihatan gitu Iya. ya. Oh iya. Iya, Oh itu my sih God. sangat mengerikan. Oke. Oh my god. Kalau rekomendasi film kamu? Kalau rekomendasi aku ada judulnya Tragedy Girls. Jadi Tragedy Girls tuh kayak horror komedi. Nah, itu tuh kayak horror slasher cuman ada kaitannya sama sosmed.
Jadi kayak kalau sosmed tuh dihilangin tuh kayak juga nggak bakal ada film itu gitu. Nah itu tuh tentang dimana ada true crime blog gitu. Jadi si Sadie sama Michaela mereka tuh kayak anak-anak SMA gitu. Mereka punya true crime blog namanya Tragedy Girls yang dimana mereka tuh pengen famous gitu. Pengen famous, ya biasa kayak anak-anak zaman sekarang kan pengen yang kayak pengen punya followers banyak, likes banyak, yang segala macam. Nah, mereka tuh karena suka sama kayak pembunuhan dan segala macam, jadi pengen ngebahas kasus-kasus gitu, tapi karena sepi, kayak nggak ada yang follow, terus dia kayak gimana nih caranya nih biar kita tuh naik gitu jadi populer. Nah, akhirnya mereka malah justru yang nge-commit crime sendiri. Mereka yang kayak ngebunuh yang gitu-gitulah kayak demi buat dapetin followers di sosmed, di Twitter lebih specifically. Itu yang kayak gila sih, maksudnya ya itu relate banget gak sih sama zaman sekarang yang kayak kita bakal would kill for something gitu, bukan yang, tapi kalau ini kan literally kill ya gitu. Yang gitu-gitu, jadi kayak emang Terus serem banget sih. Mereka kill something untuk jadi konten mereka Iya, gitu berarti. jadi tuh mereka di awal nih mungkin sebenarnya nggak spoiler juga sih karena ini beberapa opening sequence-nya gitu. Kayak si Sadie sama Michaela ini malam-malam emang udah kayak ngeplan buat kayak ada si pembunuhan ini kayak serial killer yang dia suka banget, yang dia fans banget. Terus dia tuh pengen nangkep si serial killer ini buat minta suruh ajarin. Apa gak sih kayak please teach me gitu kan. Terus abis itu ketika mereka udah berhasil nangkep dia, terus si serial killernya nggak mau kan, kayak ngapain gue ngajarin kalian gitu loh, terus kayak nggak bodo amat gitu kan. Terus tapi akhirnya mereka kayak saking pengen banget kayak ini kita harus bisa nih, kita harus terkenal apa segala macam, akhirnya yaudah di captive aja gitu si serial killer ya ditangkap terus dikurung gitu. Terus kayak itu aneh banget sih, cuman kayak ini tuh film-film yang fun yang kayak nggak ada moral compass. Cuman kayak bener-bener cuma buat yaudah biar bisa populer aja, itu sih. Jadi kayak sosmed emang sekarang bikin orang tuh pengen melakukan segala sesuatu demi itulah fame sosmed ya. Iya. Serem sih, ngeri sih. kayak gitu kurang lebih. Kalau rekomendasi film dari aku, kali ini film Indonesia. Oke. Judulnya Like and Share. Yes. Tau gak? Iya, Udah tahu pernah banget. nonton. Like and Share ini nyeritain tentang dua remaja perempuan. Mereka tuh sebenarnya content creator di YouTube gitu kayaknya. Mereka Ya, YouTube bikin ya tuh. YouTube. ASMR Iya, gitu kan. ASMR. Iya. Iya. Terus salah satunya itu dia ternyata dating sama cowok yang lebih tua. Cowok yang lebih tua ini akhirnya dating dan ternyata dia mendapatkan kekerasan seksual. Iya. Ketika dia mau ngelaporin, dia malah dapat apa sih namanya, kayak revenge porn gitu. Videonya iya, disebarin. Disebar di sosmed gitu Iya, ya. di sosmed. Dan itu menurut aku serem banget sih. Maksudnya Iya, emang banyak banget terjadi nggak sih? Bener. di dunia nyata pun Iya, terjadi. Terjadi. Revenge porn itu Iya, banyak sekali banyak kasus dan kayak gitu. Iya sih. itu gila banget sih. Itu emang film Like and Share tuh ini sih kayak buat tentang revenge porn, Iya. tentang kayak halal di sosmed juga kuat banget sih. Terus cancel culture juga di Iya itu, sosmed. ya itu cancel culture Iya, tuh temanya bener. sih, cancel culture. Itu menurut aku serem sih. Dan itu beneran terjadi di real life. Iya, Iya. iya, Karena Oke, nextnya kita bakalan mengutarakan pertanyaan masing-masing dan akan dijawab sama yang lain. Oke. Oke, Aku dulu kali ya nanya. Boleh. Buat kalian. Boleh. Oke, menurut kalian nih, eksistensi sosial media di dalam film-film itu tuh meningkatkan value film itu sendiri atau malah mengurangi value dari film itu? Kalau meningkatkan kenapa? Kalau mengurangi kenapa? Jasmine dulu deh kalau itu. Oke. Kalau menurut aku justru meningkatkan value sih. Kayak maksudnya ya kayak tadi kayak aku yang tadi bahas Tragedy Girls gitu, itu juga sebenarnya tuh unik banget filmnya kan, dari style sinematografinya, editingnya segala macam yang emang ada part di mana sequence yang kayak khusus sosmednya gitu loh. Jadi kayak menurut aku justru adanya sosmed ini jadi kayak meningkatkan value filmnya juga gitu. Bukan justru nurunin tapi malah naikin yang kayak gitu sih, kayak hal-hal yang mungkin kalau nggak ada part elemen sosmednya tuh jadinya kurang gitu. Apalagi di film-film genre coming of age ya kan, kayak itu kan pasti kita nggak akan jauh-jauh dari ini kan sosmed gitu, apalagi Gen Z gitu. Bener. Kayak gitu sih menurut aku meningkatkan.
Oke. Setuju sih, meningkatkan. Karena maksudnya film akan ikut berkembang seturut berkembangnya Iya. zaman juga kan. Iya. Dan sekarang emang sosmed lagi berkembang. Benar. Dan sebenarnya tergantung juga dari ceritanya nggak sih? Maksudnya Yes. kalau ini setnya di zaman-zaman sekarang udah pasti sosmed tuh akan ada Iya, iya. Yes, benar, Betul, benar. betul. gitu loh. Setuju. Pasti nempel nggak sih? Setuju. Kalau kamu? Aku sependapat sih sama Iya. Jasmine dari segi, menurut aku yang paling penting itu dari segi cerita yang mau disampaikan dari sosmed itu sih. Soalnya kalau sosmed yang kayak literal yang biasa aja kayak orang pasti mikirnya kayak it's a basic gitu loh. Iya, iya. Jadi kita kayak sebagai filmmaker mungkin ya harus mikirin kayak bagaimana cara mengemas sosial media tuh kayak sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya gitu. Iya, Kayak ha-ha. misalnya film yang aku sebutin Iya, tadi Black Mirror. ataupun film yang awal-awal kakak sebut yang kayak searching gitu kan kayak gimana teknologi itu dimanfaatkan untuk hal yang kita nggak expect gitu. Iya, Kayak tiba-tiba bisa nelpon lewat laptop Iya. dari ke HP ya, Iya, nelpon iya. polisi itu kan kayak nggak expect gitu loh orang-orang gitu Iya. sih. Iya sih kayak film, iya mudah sih film searching, film apa sih Iya. missing ya? Iya, Kayak Missing. mereka yang cuman dari layar Iya, iya. komputer gitu doang dan tapi bisa jadi bikin film ada Dan film ceritanya panjang. tersampaikan. Iya, dan Iya, ceritanya iya. tersampaikan gitu. Bener-bener. Betul. Dari video call-nya, Iya, chat, iya. sosmed. Iya. Itu keren banget sih. Iya. Yes. Next question. Oke, siapa? Lo? Boleh. Boleh. Oke. Jadi menurut kalian nih, sejauh mana sih sosial media itu mempengaruhi pembuatan skena pembuatan film nih dan juga sampai distribusinya? Oke. Kok mau coba? Aku deh boleh. ya? Iya, udah boleh. 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 Sejauh mana? Kalau sebenarnya sosmed tuh berpengaruh banget sih, apalagi kayak dari nggak cuma distribusi film nggak sih, maksudnya dari Dari- pre-pro-nya, iya, benar. ya nggak sih, kayak kita kalau misalkan nggak ngasih awareness dulu ke orang-orang, kayak mereka nggak akan tahu ada film ini gitu, Benar-benar. ya kan? Terus kayak gue tertarik banget sih sama ada di TikTok, gue tuh tahu ada kayak film pendek namanya Glory and Gore. Itu dia itu film anak TA gitu, anak-anak kampus gitu buat TA-nya mereka. Dan mereka itu bikin akun TikTok gitu khusus filmnya, dan mereka tuh kayak ngepromosiin filmnya gitu loh, film pendek ya. Padahal tuh film TA kan yang kayak ya udahlah gitu. Cuman mereka tuh yang kayak bikin-bikin soal kayak POV, isi setnya tuh perempuan semua, terus yang kayak yang Oke, gitu-gitu, oke. terus ada pakai sound-sound yang lagi hits, lagi tren, terus aktor-aktornya juga pada kayak ini, padahal aktornya kita juga nggak tahu siapa gitu, tapi pas kita lihat tuh kayak menarik aja gitu loh, bikin orang kayak ih pengen deh nonton deh apa nih gitu, film pendek apa gitu segala macam. Terus maksud gue itu kayak sosmed tuh berpengaruh banget gitu loh. Bener. Jadi walaupun mungkin kita nggak punya budgetnya atau apa buat ngepromosin distribusi film, sebenarnya bisa dari sosmed. Itu kayak Iya, betul. keren banget sih. Kayak maksudnya nggak harus yang wah banget gitu loh, ya. kayak harus di billboard Bener, atau harus bener. ke iklan atau TV atau gimana, tapi sebenarnya bisa di sosmed yang kita main kayak fun-fun aja Iya, gitu. iya, iya. Dan ternyata orang banyak yang lihat gitu. Iya, menarik sih. Itu berarti dari proses sebelum dia syuting sampai syuting, Iya. mereka konten semua Iya, gitu. mereka kontenin semua. Padahal tuh kayak menarik. film TA gitu kayak. Hmm. Itu orang luar sih, cuman kayak Oh. wow, tapi itu Iya keren sih. sih. Menarik sih. Kalau lihat film-film zaman sekarang kan juga kayak pasti setiap film tuh ada IG-nya sendiri gitu kan Iya. buat promosiin konten Iya, mereka. betul. Heeh. Mungkin tuh juga hal yang baru sekarang kan. Kalau Iya, dulu iya. kayak mana ada yang promosiin Iya. lewat media sosial Iya. gitu. Iya, Jarang banget sih. jarang. Gantian aku yang jawab ya. Iya, benar. Skena pembuatan hingga distribusi film. Yes. Menurut aku sih, sosmed jauh banget sih mempengaruhi pembuatan film sekarang ini. Karena dari sosmed aja kita bisa dapet ide banyak banget. Iya. Benar. Iya kan? Karena Yes, ada sosmed, maksudnya kita dapat informasi itu lebih cepat, lebih mudah. Mm-mm. Banyak isu-isu juga yang akhirnya kita jadi melek gitu kan. Kita Benar. iya. Iya. dapet Betul. nih, betul kan? Terus Betul. jadi kita ada ide buat apa sih yang bisa kita bikin dari misalnya apa yang lagi tren. Benar. Iya. Ya kan? Kita Dan bisa tahu tren apa itu juga dari Benar. sosmed Iya. ya. Terus di kita twist-twist Iya, sedikit. Benar, ya. benar. Bener sih. Dan distribusinya kayak udah kita obrolin tadi, Heeh. akan sangat mempermudah Yes. banget Iya, jadi distribusi bener. film. Betul. Kalau streaming online juga ada, itu termasuk sosial media nggak ya? Nggak ya? Enggak sih ya, jadi dia termasuk OTT ya. Cuman Cuman OTT ya. cuman ya balik lagi pasti mereka akan promosinya ke sosmed-sosmed lagi. Iya. Apalagi kayak sosmed artis-artisnya nggak sih, aktor-aktornya Bener, juga. bener. Bener sih. PH sekarang juga bikin
sosmed. Benar. Oh iya. Iya. Benar. Iya benar-benar. Kita juga lagi bikin konten kan ini. Yes. Maksudnya kayak aktor gitu juga mereka ada ininya nggak sih kayak perjanjian, bukan perjanjian sih, kayak tanda tangan buat lo bisa harus promosiin di sosmed lo gitu loh. Iya, iya. Gak boleh diem aja gitu. Benar. Ya kan, jadi kayak emang sosmed berpengaruh banget sih. Iya sih bener, yang kayak di medsos yang kayak Twitter siapa lagi ya, Iya. thread itu Iya. tuh menarik ya, KKN. Apa yang viral bisa dijadiin Iya. film. Jadiin Apapun yang viral. Iya, Benar apapun mau banget. viral. itu horor. Iya, dan mau itu bukan cerita. Iya. Sih kayak Iya. cuman apa? Ide simpel aja ide gitu simpel. ya. Iya. Itu gila sih. Mau horor, mau ada isu politik, bahkan juga bisa Iya. dijadiin film. Benar. Atau ada kekerasan seksual yang kayak kemarin lagi rame. Yes. Itu juga langsung IP-nya diambil sama PH untuk dijadikan film kan. Iya. Itu loh. Banyak sih. Dan ini juga siapa? Laura. Oh iya. Film Laura. Iya, Oh, benar. iya. Itu kan Iya. ngambil tragedi ya. Dari tragedi, walaupun dia juga maksudnya dari poster aja tuh lucu deh, mereka kayak Instagram gitu kan. Iya. Dan emang Oh, dari iya, ngambil iya. dari Instagramnya si Laura gitu, Iya. sosmednya dia, benar, dan benar. dan mereka pasti juga ngelihat, maksudnya ngebikin film itu juga based on apa yang Laura tampilin di sosmed nggak sih, ya kan? Itu juga, maksudnya pasti kan mereka researchnya juga harus Dalam dalam gitu ya, juga kan, setiap benar. story IG story-nya diliatin gitu. Bener sih. Terus sekarang banyak banget jadinya kayak based on true story. Oh, True yes. story-nya tapi yang viral di media sosial. Iya. Kalau nggak Itu. viral ya itu tuh Iya, yang benar, jadiin benar. sih. Karena orang pasti kan retweet, Iya. ya kan, komen, Iya. kayak ini kayaknya audiensnya banyak nih. Gitu. Laku nih dijadiin Laku. film. Yes. Anjir. Tapi kadang suka apa ya? Kalau misalkan kayak KS gitu ya, kayak ngeri juga ya. Cuman kayak mereka tuh malah dijadiin duit gitu loh. Padahal Benar. itu trauma orang, nggak tahu ya. Cuman ada sisi gelapnya aja sih. Kayak kadang sosmed Iya tuh sih. ngebikin kayak gitu loh. Yang kita kan nggak tahu ya. Kita sebagai Iya. orang yang kena atau misalkan keluarganya, terus karena di sosmed ada ngetren terus akhirnya wah dijadiin film, apa jadi film. Nah itu tuh menurut kalian gimana? Kalau dari kalian kayak apakah itu gak apa-apa atau kayak Kalau aku sih selama atas konsen kedua belah pihak lah ya, Ah, ya. untuk ditayangkan, dan itu sebagai pembelajaran gitu loh, dan orang yang ditayangkan tuh udah berdamai dengan masalah tersebut. Menurut aku sih sejauh itu masih aman, kecuali emang nggak ada konsen apapun tiba-tiba tayang gitu kan agak oh ya, kaget ya. ya. Bener sih, setuju. Yang penting ada konsen dan ada batasan-batasannya lah Bener. kalau dibikin Iya sih, film. iya. Biasanya kan kalau dibikin film tuh jadi kayak di tweak dramanya kayak Lebih mendramatisir Iya, lah ya, iya. benar. ya itu yang harus tahu batasan-batasannya sih. Iya kayak ada pengen sebut film itu apa yang kemarin tuh Sebutannya Kak, sebutannya. Film apa? yang dari yang pembunuhannya si Vina ya? Oh, iya. Gue gak tahu itu termasuk sosmed gak sih, cuman iya ya kayak Itu rame dulu di sosmed kan, Iya, video kerasukannya kalau nggak salah Iya. yang viral tuh. Yes. itu tuh emang Iya, kerasukan Iya, ya. iya. Sumpah gue nggak tahu, gue nggak ngikutin. Cuman kayak itu emang beneran kerasukan. Iya. Ada masalah dari hantu-hantu gitu. Iya, Iya. kan makanya sekarang jadinya film horor. Nah itu, maksudnya kan ini kan about apa coba? Benar. Iya gak sih? Ini tentang apa? Maksudnya sebenarnya tentang apa? Kalian udah nonton belum? Belum, Aku aku nggak filmnya nonton. Jangan belum sih kayaknya nonton ya. sih. Oh iya. Tapi kalau dari yang pertama kali viral itu video temennya korban itu kerasukan Yes. arwahnya korban gitu. Benar. Itu beneran. Iya, Beneran. jadi kayak- Apa enggak gimmick enggak? Nah itu, Nah, itu- sosmed tuh biasanya suka gimmick kan. Nah, Iya, karena kita kita sebenarnya nggak ada yang kita tahu, nggak pernah nggak tahu. ada yang Iya, tahu, we ya. never know. Oh, iya itu sih ya. gimmick atau itu true story kita nggak tahu. Iya sih. Makanya jadiin horor. Iya, karena yang viral tuh yang video kerasukannya itu. Oh, bukan karena dia di gituin. Bukan. di rape. Jadi pertamanya dari yang kerasukan Iya, itu. terus baru Oh. kayak viral karena Itu yang waktu kerasukan tuh dia nyeritain kenapa Iya, dia kronologinya. kronologi gitu-gitu. kenapa. Oh, makanya jadi oh my god. Yes. Tapi kalian film itu jadi kayak malah mengglorify penjahatnya. Iya, jadi ya Bukan- kesannya ya. Bukan derita korbannya gitu loh. Iya. Kalau yang Gue ngeliat aku di baca. TikTok sih kayak yang klip itu loh yang dia yang di rape ya. Iya. Itu gue cuma liat di TikTok kan. Terus kayak itu enggak banget sih, maksudnya ditayangin di
harusnya tuh kan maksudnya batasan-batasan itu tadi yang Ya. harusnya boleh ditampilkan mana yang enggak gitu kan. Iya, apalagi kan kita nggak tahu ya keluarga Bener. orang tuanya bisa apa yang kayak Tapi menurut aku kemarin keluarganya fine-fine aja. Maksudnya dia kayak konsen untuk Iya, itu harusnya kalau ditampilkan. ditayangin harusnya konsen. udah konsen sih ya, udah Iya. tanda iya sih benar-benar. Berarti itu. Udah lanjut pertanyaan lain. Provokatif. Nah, film kan mencerminkan kondisi sosial masyarakat kan. Nah, seperti apa gambaran masyarakat zaman sekarang di film-film menurut kalian? Film itu diambil kan gak mungkin dong orang kayak ya ada sih film yang diambil karena ide gila Iya. filmmakernya ada. Cuman langsung. kebanyakan emang film diambil dari apa yang kita rasakan sehari-hari kan. Jadi menurut aku tuh film emang kebanyakan menggambarkan kehidupan sehari-hari. Jadi gue mau ngomong apa? Jadi kalau kita sekarang ini emang Apakah mencerminkan kondisi sosial masyarakat? nah kayak kita sih sekarang kan emang Gen Z banget tuh kayak sosmed banget gitu Bener. kan. Iya. Susah sih, susah dikotakan. Susah sih. Susah jawabannya ya. Sebenarnya susah mengkotakan dari satu film aja gitu loh. Iya, iya. Iya ya, makanya kayak film-film general yang tentang apapun. Ya kayak misalnya Budi Pekerti deh. Oke. Itu juga maksudnya Itu kan itu juga cancel culture kan. Iya, Iya, itu cancel culture, cancel culture juga. Itu juga benar-benar mencerminkan kondisi sosial masyarakat sekarang gak sih? Yes. Kayak dimana orang apa-apa tuh karena apa ya, dari berita doang bacanya, benar. ya kan? Benar-benar. Terus nggak kayak ngeliat faktanya. Fakta ya, di tempat nyata gimana. Tapi sebenarnya itu nggak 100% juga sih. Tidak 100% menggambarkan keadaan sosial masyarakat sekarang. Iya sih, memang cuman Iya kayak kan? mostly ada bagian Iya. itu juga beberapa yang bagian yang Iya, masih iya, relate. Kayak nggak semua orang itu kan cancel culture dia lakukan. iya. Yes. Iya kan, cuman beberapa. Dan nggak semua orang kayak banyak yang gampang kemakan hoax atau viral terus Iya. mereka langsung Benar. makan itu juga nggak banyak juga sih sebenarnya. Ya nggak sih? Kalau menurut aku mungkin bukan cancel culture karena aku juga tipe yang apa ya, kalau aku tuh nge-cancel culture artis pasti yang beberapa udah Fatal banget ya, ya. fatal banget, Iya, iya. baru aku kayak oh nggak deh gitu. Cuman kayaknya aku tuh jarang yang melakukan cancel culture itu ke Iya, orang iya, gitu loh, kecuali ya itu fatal banget. Tapi kalau yang dari Budi Pekerti yang aku lihat tuh emang kondisi di mana masyarakat tuh suka aja gitu ngeliat cuman dari berita habis itu udah cuma believe itu aja gitu. Jadi kayak mungkin mereka mau nontonin misalnya video klarifikasi gitu. Itu pun juga kayak enggak, gue udah baca beritanya gitu, padahal Yes. berita itu nggak benar. Maksudnya kayak gitu-gitu. Yang kayak Dia cuma lihat dari satu sumber aja iya, gitu ya. satu Benar. sumber aja headline doang, terus kayak abis itu Lebih relate yang kayak berita perselingkuhan yang Iya deh. beredar ini deh. Oh ya. Kan tiba-tiba muncul tuh dalam satu hari, dalam satu malam. Iya, betul. Tiba-tiba sudah kelar dalam satu malam. Itu Iya, kan iya, kayak betul. sangat bombardir, kayak Iya. bingung gitu kan kita sebagai orang yang liatnya. Pertama kita kayak ngehujat orang kayak parah banget. Terus udah itu masyarakat Indonesia tuh begitu tuh. Iya Ya nggak sih. Terus kayak kalau misalkan orangnya udah kayak minta maaf atau apa, udah habis itu kita kayak Oke, bye, bye, gitu, gitu. ya nggak sih? Bener, Kayak, nah bener, itu tuh bener. menurut aku kondisi sekarang gitu ya orang-orang. Cuman ada lagi nggak kira-kira? Kalau dari yang aku lihat mungkin kayak beberapa film ngangkat yang kayak media sosial digabung sama orang galau gitu kan. Kayak kita tahu orang zaman kita tuh kan suka ngegalau. Iya. Misalnya kayak film yang ketika berhenti di sini deh. Oke. Itu kan masalah tentang gimana kayak seseorang tuh jatuh cinta sama orang di AI. Padahal dia udah ada orang lain gitu. Kayak ya relate dengan percintaan zaman sekarang lah ya. Kayak dimana orang-orang tuh ya gitu kayak fuck up aja pikirannya. Iya, Tiba-tiba iya. kayak dia bisa jatuh cinta sama satu orang tapi dia masih belum lupain yang lama kayak gitu sih. Tapi kira-kira ada nggak sih asli maksudnya? Nah itu di masyarakat beneran gitu, yang kayak emang budaya halu kan. iya budaya halunya itu ya. Apa kali ya? Budaya halu ada sih. Maksudnya kayak Iya, ya mungkin itu nggak sih kayak misalnya budaya halu kita, terus Iya. terus mungkin orang kayak writer atau director kayak ih kita bikin budaya halu ini jadinya yang kayak gitu pacaran sama AI Iya, iya, atau iya. pacaran sama Iya, yang gitu sih. Iya, tapi kalau di kehidupan nyata ya nggak pacaran sama Iya, AI juga sih. iya. Aku nggak tahu ya. Karena Iya. belum muncul nggak sih? Iya, Iya, atau karena belum belum muncul. Viral aja. Aku nggak tahu ya. Ngeri. Iya. Tapi kayak ada juga yang halu yang kayak dia sama
Tahu nggak sih yang kayak misalnya dia suka sama anime terus kayak disarungin Iya. diguling itu menurut aku itu kan Iya. halu ya. Iya Terus lagi. ini filter TikTok. Oh, yang Yang ada bisa- orangnya gitu ya? Iya, yang sumpah atau editan dari CapCut apa ya? Oh, atau Gitu yang deh. trending sekarang itu yang bisa meluk. Iya, yang bisa meluk, yang bisa kayak Iya. di iniin apa sih rangkul. Oh, iya, Iya, gambarnya yang bergerak itu kan. Korea K-pop, sumpah ada Iya, kan? Iya, ada. Gila ya. Terus apa lagi ya? Banyak banget Iya ya. bisa sih itu. Serem nggak? Itu. Iya, serem Menurut sih. kamu serem nggak? Kayak Tapi iya aku serem. suka halus sih. Udah. Oke. Aku suka halus. Nah, berarti relate kan dengan Relate, zaman iya, sekarang. emang. Aku halu tapi kayaknya aku belum sampai di tahap untuk Tapi iya. mengedit foto aku bergerak Iya, untuk itu iya Yes, sih kayak yes. gitu kan. Benar, Ya, itu benar. enggak. Kayaknya itu emang orang-orang anak-anak masih kecil aja gak sih? Karena aku kayak dulu kalau misalnya dulu aku sosmednya udah secanggih itu kayak aku gitu deh. Iya Aku sih. melakukan itu deh. Iya sih. Kayak aku suka One Direction ya kan. Bener. Kalau ada itu pasti, tapi kan dulu kita sosmednya masih fiturnya masih nggak banyak Iya, gitu. benar. Jadi cuman kayak ya udah baca dari Wattpad. Oh Benar, iya, benar, Wattpad. benar. Yes. Wattpad. Oh my god. Itu sosmed yang Halu. nah itu loh sosmed yang dari sosmed terus akhirnya jadi mereka punya PH sendiri. Bener. Bikin film. Bener. Banyak loh cerita Dari- dari Wattpad Iya, gitu iya, dijadiin bener. film. Jadiin film. Itu kan dari maksudnya itu jatuhnya sosmed kan Wattpad tuh. Bisa. Sosmed Buat pembaca, bercerita. bercerita. Iya, penulis. Halu, Bener. berhalu-halu Iya, ya. iya, halu. Ya kan kalau di masyarakat sekarang kan kita apalagi yang generasi-generasi sekarang kayak apa ya? Mereka suka lonely dan dengan adanya sosmed tapi justru bikin mereka jadi ada temannya gitu loh. Nah, itu tuh kira-kira ini gak sih di film tuh kayak direpresentasikan banget gak sih? Aku belum pernah ya kayak aku nonton. Kalau aku kebayang tadi sih yang film itu sih Tragedy Girls itu sih. Mereka tuh cuman berdua doang, nggak punya temen. Kayak tapi makanya haus validasi Oh, dari iya, sosmed. iya. Karena dia ngerasa mereka kalau di sosmed tuh lebih mungkin confident, lebih terus dikenal banyak orang dan mereka tuh suka itu. Makanya mereka melakukan hal apa aja demi itu. Nah, itu kan juga termasuk kayak mungkin sekarang banyak juga kan anak-anak yang kayak gitu loh. Mereka yang kayak ramenya di sosmed, tapi aslinya tuh kayak dia. Oh iya. Ya nggak sih? Kayak aku pernah nonton satu film tapi aku nggak inget judulnya apa. Jadi kayak filmnya ini tuh cewek kayak dia kayak ketemu sama temen online gitu. Dan dia kehidupan nyatanya nggak ada temen sama sekali. Dia kayak no life gitulah. Tapi di waktu dia online terus dia ngobrol sama temen online-nya ini dia kayak dunianya langsung kayak ganti gitu loh. Iya. Oh iya sih. Kalau sih. aku nontonnya ini Inventing Anna. Oh, Inventing Anna. Iya, itu kan tentang Itu seseorang dokumenter? yang itu dokumenter sih, tapi kan dibuat jadi film. Ah. Itu kan juga ceritanya tentang seseorang yang haus validasi, tapi dia pintar bohong. Jadi kayak Oh itu yang penipu. yes, iya yang dia Oh, nipu, di sosmed minjem ya. uang itu Oke. juga mungkin relate sih untuk sebagian orang yang kayak Iya sih. gimana cara gue bisa dapat perhatian dari seluruh dunia gitu. Iya, bener. Game time, Yeay. yeay! Kita bakalan main pernah nggak pernah. Oke. Nanti kalau aku nanya pernah nggak gitu, terus kayak 1, 2, 3. Oke, sip. Jelek banget penjelasan tapi oke. Yang pertama, pernah atau nggak pernah nangis karena video yang lewat di feeds? Pasti. Pasti. Iya pernah dong. Pernah. Karena emosional banget. Benar. Kayak sebenarnya kayak mungkin orang-orang nggak sedih tapi kayak sedih. Apa Iya. terakhir apa Gue yang bikin nangis? gitu. Apa ya? Aku ini lagi yang meninggalnya Papa Dali. Iya itu sedih sih. Apa ya? Itu aku sedih. Aku nangis itu terakhir. Kayak itu apa deh? Aku kayak nangis gara-gara kayak lewat potongan di TikTok gitu kayak tentang kakek nenek atau apa itu iya. kayak gitu tuh selalu bikin Sama, aku sama. nangis. Itu Yang tuh gue potongan-potongan selalu skip gitu. sih. Karena gue gak mau nangis gitu. Sedih banget itu video kayak gitu. Oke, next. Pernah atau nggak pernah berantem di kolom komentar? 1, 2, 3. Nggak pernah. Aku juga nggak pernah sih. Pernah. Gimana tuh gimana? Serius? Gimana? Iya.
Gue berantem di Twitter, Kak. Oh. Berantem di Twitter karena dia tuh rasis. Oh. Gue kesel. Dia juga tuh film yang gue suka. Terus dia tuh yang kayak very racist about it gitu loh sama castnya. Terus gue kayak nggak suka aja kayak. Filmnya apa nih, boleh di-spill nggak? Ini tuh series Percy Jackson, oke guys. Jadi di bukunya itu tuh sebenarnya dia white. Cuman aslinya akhirnya yang cast hitam. Terus kayak ada nih bapak-bapak tua nggak jelas gitu. Terus dia yang kayak very racist. Terus gue kayak blah gitu. Pokoknya kita berantem. Oh, ditanggepin ya sama Iya, bapaknya? ditangkepin. Jadi kita Oh, wah. cekcokan di Balas-balasan komen. gitu. Iya, di Twitter akunnya Percy gitu. Gue kayak biarin gitu. Banyak sih, tapi itu film-film yang dirasisin kayak gitu. Iya kayak kan misalnya- banyak. Terus aku sampai ngomongin tentang The Little Mermaid gitu. Iya, Little Mermaid, benar, ya. benar. Sebel banget. Betul. Yes. Oke, next. Pernah atau nggak pernah ditembak atau putus lewat sosmed? 1, 2, 3. Nggak pernah. Nggak pernah aku. Nggak pernah. Cerita, spill. Oke, jadi itu gara-gara zaman COVID. Oh, Zaman emang, COVID oke. kan LDR ya hubungannya. Iya, oke. Jadi kayak selama LDR makin lama kayak ya udah makin jarang communicate lah antara oke. satu sama lain. Terus sempat kayak kita ngomong kayak kita takes time to each other dulu lah gitu. Terus at the end ternyata tidak berhasil, terus jadi putus. Putus di Ya begitulah Oke, nasib oke. LDR ya. Oh, ternyata berarti aku pernah ganti jawaban. Karena pernah juga putus, tapi putus di sosmed. Oke. Karena LDR juga sih. Iya kan? Akhirnya putus. Yes. Yes. Oke, next. Pernah atau nggak pernah bikin drama dan nyindir orang di sosmed? 1, Pernah ya? 2, 3. Nggak tahu. Lupa. Pernah. Kayaknya pernah sih. Pernah, Pasti pernah sih. Pernah sih kayaknya. Tapi kadang gue pengecut lagi. Gue kayak kalau nggak suka ya udahlah gitu. Susah deh, nggak bisa deh. Tapi kamu nyindir nggak? Kayaknya pernah deh nyindir. Kayaknya ya. Kayaknya. Tapi kayak biasa kalau sama teman-teman gitu, misalnya lagi ada video terus kita Oh, gitu, iya terus iya. upload gitu. iya. Kayaknya ya. Aku pernah sih nyindir. Tapi nggak yang nyindir directly gitu. Nah, itu aku nggak pernah kayak gitu. Aku nyindir yang kayak ranting aja di Twitter kayak bla bla, terus kayak ya oke, Nah, if the shoe fit, Oh, ya wear it gitu. kalau aku pernah yang kayak tren IG gitu loh, yang block username terus kayak kita ngomong something tentang orang itu. Oh. Iya, kayak iya. username 10 penonton teratas kita blok username-nya. Terus kayak kita ngomong tentang dia, iya kita tuh teman baik, tapi sebenarnya ini kayak ya yang kayak kakak gitu, Iya, iya, biar iya. kalau misalnya dia ngerasa itu dia, Oh, ya iya. udah. Iya, oke ya udah. Nah, Gen Z. Oke, next. Pernah atau nggak pernah marahan dan ngeblok temen di sosmed? 1, 2, 3. Gak pernah. Aku nggak sampai ngeblok sih, tapi kayak masih aku remove. Oh. Remove di story gitu ya. Remove followers remove dan followers. ya jadi kayak aku unfriend gitu. Karena emang di real life juga nggak temenan lagi. Oh, jadi kayak iya. ngapain temenan di sosmed, jadi aku unfriend aja. Tapi nggak aku blok. Oke. Gitu. Lanjut. Oke, next. Pernah atau nggak pernah cemburu karena pacar nge-like-in postingan cewek atau cowok lain? 1, 2, 3. Kita yang kok cewek gitu ya? Iya. Karena enggak deh. Sebenarnya yang enggak marah-marah kayak wah. Iya, nggak marah deh. sih. Tapi kayak jealous. Bukan jealous. Nggak jealous juga. Itu pernah cemburu kan? Enggak sih, Kayak- cemburu sih bener. Pernah. Cemburu. Tapi Iya. cuma sama satu artis aja. Habis itu sisanya dia mau mau nge-like yang lain bebas. Ya itu karena itu aja sih. Pernah nge-post aja. Ada sesuatu hal yang kayak alah gitu. Gen Z nih. Yes. Oke. Oke, next aja ya. Pernah atau nggak pernah ngepost sesuatu yang bisa bikin kamu di cancel? 1, 2, 3. Kayaknya gini deh. Tapi gue takutnya gini, paham gak sih? Kayak bisa jadi ada gak sih? Kita Iya aja gak sih. sadar, mungkin dulu kecil masih goblok-gobloknya terus ya Iya, kayak benar-benar. pernah say something. Iya. Kayaknya enggak sih. Tapi Aku nggak tahu juga sih. Gimana ya? Iya, udah gak pernah. Gak pernah. Se-
Sama Mike, sama. Gak pernah dia muncul di tag kita. Takut banget soalnya sekarang tuh Iya. Semuanya bisa Digali, jadi masalah, ya. bener. Enggak ada guys. Nggak ada Nggak guys. ada sih. Twitter aku Kayaknya semuanya nggak pasti ada. Jackson. selama kesadaranku ini nggak ada. Iya, nggak ada ya. Nggak Selama ya. kesadaran nggak ada. Oke, gamenya selesai. Oke, kita sampai di penghujung podcast. Kalau dipikir-pikir kan kita udah tumbuh bareng sosmed ya. Akun-akun Twitter atau sekarang X, Facebook, kita itu semacam saksi kalau kita tuh dulu pernah alay. Iya lagi. Dan Iya, sekarang setuju. urusan like postingan aja bisa bikin hubungan jadi retak. Nah, Enggak sih. oh enggak sampai retak ya. Enggak rentang. Masih Oke. tahu sih. Tapi di sisi lain, sosmed ini udah ngebantu berbagai aspek kehidupan kita. Jadi ini bukti kalau society udah berevolusi. Society udah berevolusi dan berprogres. Dan film-film zaman sekarang bisa dibilang mencerminkan progres itu dengan mengintegrasikan sosmed ke dalam elemen-elemennya. Oke, dari pembahasan kita hari ini, ada yang mau kalian sampaikan? Siapa dulu? Apa ya? Josa. Oke, kalau dari aku sebenarnya sosial media itu sangat berguna bila digunakan dalam waktu yang tepat dan saat yang tepat. Jadi kayak sebagai pengguna media sosial yang aktif, kita kayak ya minimal bertanggung jawab lah dengan apa yang kita perbuat di media sosial dan juga kayak bisa dipikir-pikir dulu sebelum melakukan segala sesuatu gitu. Ya. Quotes. Quotes. Aku nambahin nih, kayak mungkin dengan porsi yang tepat juga. Benar. Gitu ya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu Tidak Tidak baik. baik. Betul. Doom scrolling tidak baik. Betul. Kalau berlebihan nggak baik. Iya, makanya Iya. berlebihan tuh nggak boleh. Makanya doom scrolling kan tuh udah berlebihan Iya banget sih. nggak sih. Bener. Bener. Terus ya sebagai filmmaker, kalau bisa ya bikin film boleh dari apa yang ada di sosmed sekarang. Ide-idenya boleh diambil dari situ. Sosmed itu bisa digunakan sepositif mungkin, nggak cuman jadi hal yang negatif. Betul. Bisa buat distribusi film atau Bener. promosi film, tapi dengan cara yang etis, bukan yang kayak kemarin rame. Benar. Iya, Yes, betul. setuju banget. Dari Jasmine? Apa gua? Udah, tadi udah. Nggak boleh. Nggak boleh ya, harus ya. Harus ya. Jadi pokoknya kalau misalkan di sosmed, kalau menurut gue kayak apapun yang ada berita jangan langsung ditelan. Betul. Kayak kita beberapa harus research lagi, baru kita menghujat. Gitu. Jadi Oke. nggak boleh menghujat guys. Bukan maksudnya. Mau komentari. Jangan Ya hujat. mau komentari orang kayak pokok kalau bisa ya dilihat dulu Bener. benar-benar. Jangan langsung kayak satu news langsung kayak langsung percaya. Nggak boleh Yes. gitu. Yes. Itu sih. Jasmine, Apa? keberadaan sosmed untuk industri film. Oke, keberadaan sosmed untuk industri film itu penting sih menurut gue. Maksudnya kayak penting untuk kalau misalkan cerita itu di era yang sekarang gitu. Karena pasti akan ada apa ya? Karena elemen-elemen sosmed juga banyak kan yang bisa kita jadiin ide dan kita olah lagi jadi sesuatu yang lebih baru, lebih unik gitu. Yes. Dibanding yang mungkin nggak ada sosmednya gitu. Karena lebih relate juga ke kita. Iya, jadinya dengan juga lebih kejadian nyata. Iya, benar. Jadi lebih Setuju. ya kayak Black Mirror lebih Iya, wah gitu. Itu sih. Oke, terima kasih buat kamu yang udah mendengarkan episode ke-8 podcast 3 Babak ini. Diskusi hari ini nggak cuma seru, tapi berbobot ya guys. Banget. Banget. Dan banyak ketawanya, oke. Aku harap episode ini bisa bantu teman-teman yang lagi merefleksikan kondisi sosial zaman sekarang melalui film-film yang menjadikan sosmed salah satu elemen penggeraknya. Sebelum kita akhir ini, kita mau dengar juga pendapat kalian. Tulis di kolom komentar apa tanggapan kalian tentang hadirnya sosmed di film-film. Sekali lagi terima kasih udah mendengarkan podcast 3 Babak. Jangan lupa subscribe agar kita terus berdiskusi tentang dunia perfilman. Sampai jumpa di podcast 3 Babak selanjutnya. Bye! Bye-bye.